kenapa kita itu dijajah? Tapi sebelum itu, gua mau tanya lu dulu. Menurut lu, kategori orang yang bodoh itu seperti apa? Yang tidak sekolah kah? Yang karakternya jelek kah? Atau gimana? Eh, yang bodoh itu yang nggak ngerti semuanya tentang dasar. Misalnya 2 tambah 2 4. Dia nggak bisa. Itu bodoh. Nah, dan itu memang kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang seperti itu. Tapi ada orang kan dia secara akademik pintar, IQ-nya tinggi, tapi EQ-nya rendah. Itu termasuk bodoh atau enggak? Itu bagian dari bodoh, tapi itu lain lagi. Yang dikejar orang itu IQ. IQ itu science, ilmu pengetahuan dasar yang dikejar. Biasanya orang nggak peduli dengan EQ. EQ itu nampak signifikan ketika kamu mau berbisnis. EQ kamu rendah, jadi kamu nggak ada koneksi. Jadi orang-orang dengan IQ-nya rendah, agak bodoh, itu memang layak dijajah. Atau memang harus dijajah. Baru mereka juga bisa grow. IQ rendah, bukan EQ. IQ rendah, iya. IQ yang tinggi, EQ rendah, dia masih bisa kerja sama orang. Tapi kalau IQ-nya udah rendah, itu nggak tertolong lagi. Berarti kan kita bangsa Indonesia kan sempat dijajah tuh oleh Belanda, oleh Jepang. Berarti kita memang harus dijajah kah atau? Di zaman itu memang kita pantas dijajah. Karena orang penjajah dengan kita nggak bisa berkomunikasi, terlalu jauh. Contohnya, saya kasih contoh ya. Kamu sekarang CEO. Kamu lihat supir angkot balap-balapan, kamu nggak akan ngerti kenapa dia balap. Iya. Dia juga nggak akan ngerti kenapa kamu jadi CEO. Jadi kamu waktu mau pecat dia, kamu harus ada panggil manajer pecat. Contohnya saya CEO, saya datang. Office boy-nya pecahin barang, pokoknya bodoh lah dia. Nggak mungkin saya yang pecat. Iya, pasti harus lewat manajer untuk kasih tahu ke dia. Karena nggak bisa connect. Apa yang saya sampaikan dia nggak ngerti. Makanya terjadilah penjajahan. Pakai tembak. Pakai pedang. Tapi kan ada tipe penjajahan yang agak positif ya. Contoh negara Malaysia, Singapura, mereka sempat dijajah Inggris dan sekarang negaranya maju terus. Berbeda dengan kondisi bangsa kita. Itu permasalahannya di mana? Berarti penjajahnya tidak mau kita pintar dong? Atau memang pas lagi dijajah, kita sendiri yang tidak sekolah sampai kita hari ini juga bodoh? Enggak. Ujung-ujungnya penjajah itu tetap penjajah. Alasan menjajah itu karena kita tidak bisa berkomunikasi. Tapi ada penjajah yang baik dan penjajah yang jahat. Penjajah yang baik itu dia ada edukasi. Contohnya Singapura, Malaysia, Australia, itu mereka diajari bahasa Inggris. India. Nah, pas sialnya itu kita Indonesia jumpanya Belanda. Belanda itu mereka pakai sistem kerja rodi teknik pembodohan. Jadi kamu semakin bodoh semakin bagus. Nah, itu jahatnya penjajah Belanda. Jadi ya ujung-ujungnya tetap menjajah, tapi ada yang baik, ada yang buruk. Menurut lu sekarang Indonesia masih dijajah gak? Walaupun Belanda, Jepang udah tidak menjajah kita. Karena ya kita tahu ya, kita Indonesia sumber daya alamnya banyak. Tapi pemerintah memakai kekayaan kita itu hanya, maksudnya secara sumber daya alam itu hanya memakai 20-an sekian persen. Sisanya penghasilan mereka adalah dari pajak kita. 88% penghasilan mereka itu dari pajak kita. Berarti kita dijajah pemerintah dong. Kita kerja mati-matian, pemerintah cuma ambil. Di Singapura juga gitu. Pemerintahnya pajaknya tinggi. Tapi hasilnya ada. Jadi orang puas. Di sini kita seperti telur dan ayam. Kita menyalahkan pemerintah, kamu nggak kasih fasilitas. Pemerintah menyalahkan kita nggak taat pajak. Jadi kalau nggak diselesaikan ya balik-balik gitu saja. Menurut saya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tapi kita sebagai rakyat merasa tidak rela membayar pajak. Kan barusan ada kejadian ya, orang yang paling anti korupsi tapi dia malah korupsi. Ada harta 74 kg emas di berangkasnya, kemudian ada uang sebanyak
400-an miliar itu semua kan uang rakyat. Itu kan secara otomatis kan memang menjajah kita. Kita secara tidak rela pun mereka tetap bakal mengambil uang kita dan kita tidak menikmati fasilitas apapun. Jadi negara ini masih bisa ditolong nggak sebenarnya? Kalau yang kamu ceritakan tadi itu bukan jajah, itu ngerampok. Beda lagi ya. Jadi kita kalau berbicara pejabat yang buruk, negara yang buruk, tidak ada perbedaan dengan perampok. Apa perbedaan satu negara yang buruk dengan perampok? Nggak ada. Sama, persamaannya banyak. Perbedaannya nggak ada. Tapi saya nggak bilang Indonesia ya, saya bilang negara yang buruk. Kalian nilai sendiri. Iya. Pernah dikasih perumpamaan. Perbedaan perampok dengan negara yang korup. buruk. Tidak ada sama sekali. Cuman cara negara yang buruk itu cara rampoknya mungkin lebih soft. Kita tahu, tapi kita protes pun gak ada gunanya. Mereka tetap akan bisa mengambil harta kita. Terus, yang membuat orang korupsi adalah power. Pada dasarnya semua orang tidak mau korupsi. Contoh saya bangun satu agama. Saya niatnya bagus. Ujung-ujungnya saya lihat perputaran duitnya besar. Dan tidak ada yang pakai. Nah, itulah timbul tamak. Nah, jadi ada istilahnya absolute power corrupt absolutely. Jadi ketika kamu punya power yang absolut, kamu akan korupsi. Kamu semena-mena. Iya. Jadi intinya di power. Cuman ada beberapa pejabat di luar negeri yang mereka ada power. Contoh negara Denmark itu nilai angka korupsinya juga lumayan rendah kan. Dan rakyatnya juga bisa menikmati fasilitas dengan sangat baik. Apa yang membuat mereka tingkat korupsinya tuh bisa rendah banget? Budaya malu. Padahal mereka tidak setaat untuk beribadah seperti kita loh. Budaya malu. Semua negara yang berkembang, yang maju, budaya malunya tinggi. Asal ada kesalahan dia kecewa, malu, Jepang bunuh diri dan lain sebagainya. Yang di sini yang udah masuk korupsi, udah masuk penjara masih bisa ketawa-ketawa. Iya, karena mereka tahu setelah keluar dari penjara mereka masih banyak hartanya. Jadi kalau lu mau mengubah satu negara, prinsip dasarnya diubah. Satu kata aja, dua kata. Budaya malu. Kalau budaya malu ini terbentuk, maka jumlah koruptor akan semakin menipis. Ada gak hubungannya dengan agama, budaya malu? Karena banyak kan negara yang maju, mereka tidak terlalu taat beribadah, tapi negaranya maju dan pemerintahnya tidak semena-mena. Berbeda dengan negara kita sangat taat agama. Semua pejabat yang mau menjabat itu ada disumpahi pakai kitab suci. Tapi turns out mereka tetap korupsi. Udah korupsi pun mereka tahu mereka salah, tapi masih bisa ketawa-ketawa di kamera, masih bisa happy-happy, dan kita rakyat tetap di dalam lingkup itu. Menurut saya nggak ada hubungannya dengan agama, budaya. Agama itu mengikuti budaya. Contoh ya, kuil Katolik Hindu bentuknya seperti kuil Hindu, tapi mereka Katolik. Oh, karena di Hindu ya, di India. Jadi kemungkinan di Kristen di Cina bentuknya seperti kuil Viara. Gitu. Jadi yang masalah itu budaya. Bisa nggak ubah Indonesia ini? Pendidikan, ada kesempatan ubah nggak? Susah. Karena ada kekuasaan di atas sana yang tidak mau kita berubah. Maunya kita bodoh terus. Karena kalau kita pintar, akan mempengaruhi negara-negara lain. Contoh kamu pintar, negara tetangga akan terpengaruh. Jadi ada sesuatu yang besar di atas yang mengontrol supaya kita tetap di posisi ini. Oke, jadi harapan lu apa untuk, lu kan udah bangun akademik nih, bangun sekolah, harapan lu apa untuk negara ini? Pasti dong kita harus ada visi yang besar. Walaupun lu tahu negara ini tetap disetting sedemikian rupa, tapi kenapa lu masih mau buka akademik? Saya berharap orang Indonesia kuatnya itu bukan di bisnis, tapi di seni dan budaya. Saya berharap dengan kita ada seni dan budaya, ada akademi, mudah-mudahan negara menjadi baik, kita ikut naik. Jadi saya tidak mau buang-buang waktu. Saya di sini berusaha sebaik mungkin di bidang seni dan budaya. Nah, negara berusaha lah naik.
Kalau suatu hari nggak bisa, ya ini murid-murid saya sarankan pergi aja ke luar negeri. Ya, karena seni budaya tidak, itu walaupun ada bakat, kamu asah talenta mereka, tapi kalau pemerintah tidak sokong juga percuma. Ya, suatu negara yang kuat itu dinilai dari infrastruktur dan seni budaya. Nah, makanya dulu zaman Roma itu balap kuda dan Koloseum. Itu kenapa? Karena Roma negaranya kuat, jadi olahraganya kuat. Ya, pesan saya, kalau memang seni dan budaya kita sudah tinggi, Indonesia tidak tertolong, ya pergilah. Ke luar negeri. Jangan Kalau balik. yang kayak udah usia kita stay di sini aja ya, membangun mereka. Ya, kita sambil lihat kesempatan. Oke.